Hai sahabat-sahabat berguna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afin Masyhuri dalam channel Ebat Berguna. Masih membahas tentang public speaking. Mungkin kalian yang sampai detik ini masih bingung ya, apa sih itu public speaking? Ya, public speaking itu adalah komunikasi lisan di depan seluruh publik, di depan audiens, di depan orang banyak. Bisa itu berupa pidato, ceramah, tausiah, MC, mungkin moderator, mungkin pembawa upacara dalam kegiatan upacara, atau pemimpin tahlilan lah ya. Kemudian apalah yang sangkut pautnya dengan ngomong di depan umum, dan itu membutuhkan power untuk meyakinkan mereka, ya, this is namely public speaking. Ini yang dinamakan dengan public speaking, sahabat muda. Nah, sahabat berguna, namun dalam kenyataannya banyak sekali orang yang afraid of that, yang takut untuk melakukan public speaking dengan aneka ragam alasan lah. Ya, mungkin kalian sendiri merasakan ya, ketika dalam sebuah komunitas kemudian ditunjuk untuk maju ke depan menyampaikan ide gagasan, tidak semua orang mau, jarang orang yang mau memimpin, dan yang mau itu adalah mereka yang memiliki jiwa public speaking. Yes, nah, seperti itu. Alasannya aneka ragam, mulai takut salah ucap, grogi, gugup, demam panggung kali ya, ngeblank dan lain sebagainya, atau mungkin afraid of rejection, takut kalau ide dan gagasannya itu ditolak oleh seluruh audiens. Dan ini adalah momok yang menjadikan diri kita itu kerdil ya, nggak bisa menyebabkan diri kita, intinya susah lah untuk menguasai public speaking. Nah, dengan 7 teknik dasar yang akan saya sampaikan ini, insya Allah akan membantu kita agar supaya cepat menguasai public speaking dengan bagus. 7 teknik dasar agar cepat menguasai public speaking, dan ini bocoran daripada para ahli. Nah, sahabat berguna, yang pertama teknik dasar agar supaya menguasai public speaking itu adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan ataupun menguasai gugup dan grogi. Rata-rata kebanyakan para pemula kalau ditanya, yang menyebabkan mereka grogi ataupun gugup itu 2 hal, karena tidak terbiasa, dan yang kedua dikarenakan tidak menguasai materi. Nah, oleh sebab itu mereka-mereka yang tidak terbiasa namun ingin sekali menguasai public speaking, perbanyaklah latihan ngomong sendiri, mungkin in front of the mirror ataupun di depan cermin. Kita bisa seperti orang gila lah ya, mencoba untuk ngomong sendiri, atau kita ngomong di depan kamera seperti saya ini sedang ngomong di depan kamera, dan setelah itu kita save dan kita lihat hasilnya. Dari sini kita bisa kok melihat, oh, diriku ini yang kurang seperti ini ya, oh sepertinya aku kurang luwes ya, oh gaya bicaraku terlalu cepat ya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi kita tidak terbiasa. Banyakin jam terbangnya. Kemudian untuk kita yang masih nggak menguasai materi ataupun kurang menguasai lah ya, perbanyak data, sering membaca, sering mencari referensi dan lain sebagainya. Itu pun masih kurang, sahabat hebat berguna. Mereka yang sudah terbiasa, mereka yang sudah menguasai materi, masih juga kadang-kadang gugup. Apa yang menyebabkan mereka gugup? Disebabkan karena tiada disangka ternyata yang ada di depannya itu adalah audiens, mungkin seseorang yang menyebabkan hatinya deg-degan ya, si doi atau mantannya atau mertuanya dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian merasakan seperti ini padahal sudah terbiasa ya, kemudian sudah menguasai materi, ternyata di depan kalian itu adalah guru atau pacar. Ya, caranya itu adalah tariklah nafas pelan-pelan dalam-dalam, oke, dan motivasi diri kalian, batin ya, membatin bicara dalam benak kalian, aku ini bisa, aku bisa. Oke, and then step by step kalian sedikit demi sedikit nanti akan kembali lagi normal ya. Oke, selamat mencoba. Silakan kalian mengatasi grogi itu dengan cara yang pertama membiasakan diri untuk public speaking, dan yang kedua itu adalah dengan cara menguasai materi. Ini adalah teknik dasar sekali. Nah, sahabat berguna, yang kedua itu adalah teknik pernapasan untuk public speaking. Namanya berbicara di depan umum, kita jangan sampai ngos-ngosan ya. Biasanya yang menyebabkan kita ngos-ngosan banyak sih ya, karena kan grogi, mungkin karena tergesa-gesa ya, udah audiens sudah datang semuanya, dan kita datangnya terlambat, dan sampai di mimbar ataupun di stage, di panggung kita dalam keadaan ngos-ngos. Nggak boleh seperti itu. Oleh sebabnya kita harus mengetahui teknik pernapasan public speaking. Nggak boleh ngos-ngosan, nggak boleh nafasnya terlalu pendek,
ada caranya. Nah, salah satu caranya agar supaya kita stabil dalam berbicara sebagai public speaker itu adalah silakan kalian melatih ya untuk meniup lilin kurang lebih jaraknya 1 meter. Kalian nyalakan lilin itu dan silakan kalian tiup pelan-pelan pakai pernapasan diafragma ya. Kita tiup lilinnya, kita nyalain 1 meter, kita tiup. Latih seperti itu sahabat muda. Dan pastikan lilinnya nanti bisa mati ya dengan tiupan mulut kita kurang lebih jaraknya 1 meter itu. Dan seperti itu ya. Kita atur teknik pernafasan itu. Nah, ini contoh yang kurang tepat untuk kita yang memposisikan diri sebagai public speaker. Saya memberi contoh ini adalah sebagai pidato, memberi pidato sambutan. Kami perwakilan panitia, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh elemen yang telah mendukung suksesnya acara ini, baik itu dari kalangan mahasiswa. Kurang enak, alangkah sejuknya ketika kalian itu menyampaikan pidato sambutan ya dengan nafas yang stabil lah ya. Atas nama panitia kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi mewakili panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Dan kalian atur teknis pernafasannya dengan baik. Nah, sahabat berguna, yang ketiga teknik dasar untuk mendapatkan public speaking yang bagus itu adalah ya teknik vokal public speaking. Pastikan kalian sudah menyampaikan dengan intonasi yang baik, itu yang sangat penting. Intonasi yang baik untuk acara yang resmi bernada do re. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Jadi seperti itu, do re. Atau dalam acara resmi kalian posisinya sebagai MC ya. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Semoga dengan bacaan Ummul Quran acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Untuk acara yang semi formal jadi nadanya bisa do re mi. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia beserta seluruh hadirin hadirat yang selalu kami muliakan. Jadi do re mi. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti itulah kira-kira sahabat muda semuanya ya. Nah, selanjutnya selain kalian melakukan intonasi yang benar, pastikan kalian stressing pada kata tertentu yang dianggap penting. Jadi kata-kata tertentu yang dianggap penting silakan kalian itu tekan dengan baik dengan artikulasi yang benar. Misalkan posisinya di sini adalah sebagai MC ya, lagi-lagi MC. Kenapa kok MC? Ya MC karena sering disorot. Nah, alhamdulillah dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-65 kita akan mengadakan pentas besar, pentas akbar HUT RI, kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kata yang dianggap tertentu penting itu kalian melakukan stressing ataupun penekanan. Jadi seperti itu ya sahabat muda. Nah, selain daripada itu sahabat muda yang harus kalian perhatikan, ini masih dalam ritme teknik vokal public speaking. Kalian ketika posisinya adalah mengawali dan mengakhiri, pastikan nada kalian itu pelan. Jangan langsung selamat pagi ataupun assalamualaikum. Jangan. Di awal-awal itu pelan dan di akhir juga pelan. Ini adalah teknik dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Ya, yang terhormat Bupati Kabupaten Banyuwangi Bapak Abdullah Azwar Anas MSI, yang kami hormati. Jadi untuk mereka-mereka yang posisinya tertinggi pastikan yang terhormat dan nggak usah sering-sering. Untuk tamu-tamu yang lain nggak usah yang terhormat juga, karena yang terhormat itu ya mungkin cukup 1 atau 2 orang, dan yang lainnya posisinya hanya tamu biasa yang kami hormati, yang kami taati, yang kami banggakan. Dan itu di awal-awal seperti itu. Jangan yang terhormat itu karena seperti kalian nantang apa itu
nantang gelut. Dan selanjutnya di akhir juga kalian dengan nada yang volume, maksudnya nada volume itu dipelankan ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atau dalam bahasa Inggris, those are what I can deliver to you all. Dalam bahasa Arab, hadza ma astati'u an ulqiya ilaikum jami'an. Nah, kira-kira seperti itu. Yang penting volumenya ketika di awal ataupun di akhir itu jangan langsung ngegas gitu ya. Ketika di tengah-tengah silahkan kalian bermain-main dengan intonasi. Nah, sahabat berguna, masih dalam rangkaian teknik vokal public speaking. Yang harus kalian perhatikan itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur tempo pembicaraan kita. Ya, jangan melulu temponya itu slow, nanti akan menjadikan orang itu bosan lah pokoknya, tertidur nanti dampaknya. Kadang kita ngomongnya pelan, kadang kita ngomongnya sedang, dan kadang kita ngomongnya cepat ya, seperti itu. Teman-teman juga yang tak kalah penting masih dalam teknik vokal public speaking, kalian harus memperhatikan bagaimana artikulasi ataupun lafal-lafal yang benar ya. Jadi ngomongnya harus sesuai dengan ejaan Kamus Bahasa Indonesia, karena ini adalah acaranya resmi untuk MC yang resmi. Untuk presenter kayak yang di TV inbox dan lain sebagainya itu kan semi formal. Kita ngomongnya yang penting menghibur ya, yang penting banyak referensi. Untuk kalian public speaker yang dalam suasana formal, perhatikan ketika ngomong artikulasi serta lafal bacaan yang benar sesuai dengan bahasa Indonesia. Demikian teman-teman tentang teknik vokal, mudah-mudahan manfaat ya, kalian bisa belajar. Nanti selanjutnya akan kita kupas kok bagaimana cara untuk mengatur tempo, bagaimana untuk mengatur intonasi, bagaimana untuk stressing kata-kata yang benar, dan yang terakhir bagaimana cara untuk kita melakukan artikulasi kata-kata ya. Nah, sahabat berguna, teknik selanjutnya yang sangat mendukung kesuksesan public speaking itu adalah tentang persiapan public speaking. Apapun itu, walaupun kalian sudah merasa diri kalian itu sudah hebat, spontanitasnya sudah tak tertandingi, willy-nilly by the way, kalian harus mempersiapkan dengan baik. Minimal ya garis-garis besarnya saja lah yang kalian persiapkan, dan apa aja yang kalian omongkan. Karena banyak sekali ya dari bahasa-bahasa bijak ya, atau wise word. Barang siapa yang tidak mempersiapkan, maka sebenarnya dia itu adalah mempersiapkan kegagalan. Who doesn't prepare, so he prepares well, maksudnya. Siapa yang tidak mempersiapkan, maka sebenarnya dia adalah mempersiapkan kegagalan. Oleh sebab itu, everything must well prepared. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, sahabat berguna, selanjutnya teknik yang juga nggak kalah pentingnya untuk sukses dalam public speaking itu adalah teknik membuka public speaking. Namun yang paling dahsyat sepertinya ya yang digandrungi, yang digemari oleh para kaula muda dan para yang tua itu adalah membukanya dengan mungkin dengan humor, pantun, bisa membukanya dengan bahasa-bahasa bijak ataupun wise word, pokoknya dengan puisi ya. Pokoknya diawali dengan sesuatu hal yang sangat tampil beda lah. Misalkan saya memberi contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita awali, aduh kurang pas. Tapi kalau misalkan kita awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa membeli ketan, selalu ingat dalam penerbangan. Waduh, apalah pokoknya. Selalu diawali dengan seperti itu, atau dengan bahasa-bahasa bijak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pepatah atau satu kata orang bijak yang pernah disampaikan oleh Aristoteles. Aku adalah 5 orang terdekatku. Wah, diawali dengan itu. Pokoknya bukalah dengan sesuatu yang sangat membuat audien itu nyaman. Nah, sahabat berguna, berikutnya adalah teknik dasar agar supaya kita mendapatkan hasil public speaking yang sangat mantap, itu adalah teknik penguasaan public speaking. Ya, untuk kita yang tidak terbiasa ngomong spontanitas, ataupun walaupun kita jago tentang spontanitas maksud saya, kalau kita nggak bawa contekan, minimal garis-garis besar, itu kita rawan
rawan ngeblank. Oleh sebab itu nggak ada salahnya kalau kita ngomong depan bawa contekan. Bawa contekan bisa berupa kertas atau mungkin untuk mengalihkan perhatian saat kita blank, kita membawa slide ya, atau membantu dengan proyektor, kemudian kita alihkan para audiens dalam kepada proyektor yang sudah kita bawa. Itu adalah salah satu teknik, jadi mereka tidak terfokus pada diri kita. Nah, bagaimanapun juga nggak mungkin kita akan ngomong seterusnya. Fokuskan perhatian mereka pada titik yang lain agar supaya fokus mereka itu tidak pada kita melulu. Oleh sebab itu teknik penguasaan public speaking selain didukung oleh kepiawaian kita dalam berbicara, ini juga didukung dengan kepiawaian kita dalam mengalihkan perhatian mereka pada objek yang lain, ataupun silakanlah bawa sesuatu yang menjadikan diri mereka nyaman tentang hal yang kita sampaikan. Nah, sahabat hebat berguna, adapun yang terakhir teknik dasar untuk menguasai public speaking itu adalah teknik penutup. Oleh sebab itu, sebelum kalian mengakhiri apa yang kalian sampaikan, berilah sinyal yang bagus. Jangan langsung kalian cut seperti itu. Demikian, diberi penutupan. Demikian. Semoga ini semua bermanfaat. Demikian, pokoknya dikasih tanda seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Nah, pokoknya diberi sinyal penutupan lah, agar ini semuanya bisa terdeteksi oleh mereka. Oh, ini public speaking ataupun pidato atau sambutan atau apalah, itu mau berakhir. Nah, sahabat hebat berguna, demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang 7 teknik dasar penguasaan public speaking. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita bersama. Amin ya robbal alamin. Salam sukses selalu, cepat menguasai public speaking.